Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dedi ZT Official. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang permasalahan yang hangat sekali, yaitu perkembangan penyebaran virus COVID-19 varian Omicron. Untuk lebih jelasnya, sebelum kita mulai, subscribe dan aktifkan tanda lonceng untuk kemajuan video saya ini. Baiklah, kita akan mencoba sharing ataupun bertukar pikiran tentang virus COVID-19 varian Omicron. Dalam hal ini saya mengutip dari sumber Kemenkes RI mengenai perkembangan virus Omicron. Jadi, terlepas percaya atau tidaknya kita perkembangan virus COVID-19 ini, yaitu varian Omicron, tentunya kita harus mempersiapkan berbagai hal. Yang pertama, tentang pengetahuan kita, seperti apa virus Omicron ini, dan bagaimana cara penularan dan gejalanya, serta jika kita merasakan gejalanya, apa yang kita lakukan untuk penanganan virus Omicron ini. Untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu. Poin yang pertama adalah apa itu Omicron. Mungkin teman-teman penonton yang budiman telah sering mendengar istilah Omicron. Omicron merupakan salah satu varian dari COVID-19 selain dari varian Delta yang telah beberapa bulan terakhir ini mewabah ke negeri kita ini. Yaitu datang lagi virus varian baru dari COVID-19 ini yang namanya Omicron. Varian baru COVID-19 yang memiliki kemampuan penularan yang lebih cepat dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Mungkin kita menganggap varian Delta itu adalah yang berbahaya, bisa jadi. Namun, virus Omicron ini, kelebihan ataupun yang harus kita khawatirkan adalah cepat penularan kepada kita sesama manusia. Jadi, bagaimana sih cara penularan dan gejalanya? Cara penularan dan gejala dari varian Omicron sama dengan varian COVID-19 lainnya. Yang pertama, penularan terjadi melalui droplet atau percikan air ludah kita. Mungkin pada saat kita berbicara, pada saat kita batuk ataupun bersin, yang masuk langsung ke tubuh kita. Baik itu melalui mata kita, hidung, dan mulut, atau jika tangan kita menyentuh permukaan yang telah terkontaminasi dan kemudian menyentuh wajah, arti kata mata, hidung, dan mulut kita. Nah, varian Omicron dapat menimbulkan berbagai derajat keparahan. Dilaporkan umumnya bersifat ringan, seperti kita merasakan demam, batuk, kelelahan, pilek, nyeri di tenggorokan kita, sakit kepala, dan gejala-gejala lainnya. Nah, jika kita merasakan gejala tersebut, maka yang harus kita lakukan adalah segera kita periksakan diri ke pelayanan kesehatan yang terdekat apabila mengalami salah satu gejala Omicron. Nah, ketika sudah terdapat
hasil pemeriksaan baik itu melalui PCR antigen dan kita dinyatakan positif, maka yang pertama hal yang terpenting kita lakukan adalah kita isolasi mandiri atau yang kita kenal dengan isoman. Nah, apabila dianjurkan untuk swab PCR, lakukan isolasi mandiri di rumah sambil menunggu hasil dengan cara yang pertama menempati kamar tidur sendiri ataupun terpisah dengan ventilasi cahaya dan udara yang baik. Artinya adalah kita harus terpisah dari keluarga ataupun orang-orang tersayang kita. Nah, yang kedua, kita jaga jarak dengan anggota keluarga kita. Tidak boleh kita berdekatan dengan keluarga selagi virus itu menyertai dalam tubuh kita. Nah, yang selanjutnya adalah kita selalu menggunakan masker walaupun di dalam rumah. Kenapa? Karena yang kita khawatirkan nanti ketika kita berbicara dengan anggota keluarga kita, droplet ataupun air ludah kita takutnya nanti menyebar ke lawan bicara kita. Nah, selanjutnya kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ataupun kalau tidak ada sabun kita memiliki hand sanitizer sesering mungkin. Kenapa? Karena ketika kita terkontaminasi virus, tentunya salah satu caranya adalah mencuci tangan dengan pakai sabun atau sanitizer. Karena sanitizer ataupun sabun itu dapat membunuh virus yang ada di tangan kita. Nah, selanjutnya juga kita membuka jendela kamar kita secara berkala. Yang paling utama adalah cahaya di pagi hari menjelang siang. Kenapa bisa seperti itu? Karena ruangan yang pengap, ruangan yang gelap, yang tidak memiliki pencahayaan yang lebih, itu akan membuat virus itu lama bertahan di ruangan kita. Maka kita disarankan untuk selalu membuka jendela kamar secara berkala, terutama di pagi hari ketika terik panas matahari pagi. Nah, isolasi mandiri di rumah akan dipantau oleh pemerintah setempat melalui program telemedicine. Artinya adalah pihak pemerintah ataupun puskesmas pelayanan terdekat akan memantau keberadaan kita, perkembangan kita. Jika terjadi satu hal yang mungkin gejalanya lebih berat, maka akan kita dikirimkan ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat maupun nanti yang terbaik nantinya. Nah, maka kami ataupun kita semua mari sama-sama kita mencegah penyebaran varian Omikron ini dengan tetap disiplin protokol kesehatan dan segera vaksinasi COVID-19. Maka yang harus kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita, marilah kita melengkapi vaksinasi kita yang pertama, yang kedua ataupun booster. Karena itu merupakan salah satu cara untuk menambah imunitas tubuh kita untuk menghadapi yang namanya virus COVID-19. Nah, dan terakhir ketika kita ataupun keluarga kita mengalami COVID ini, maka kita harus ataupun tidak panik dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan wabah penyakit ini di daerah kita, negeri kita, sehingga kita aman dan tentram menjalani kehidupan sehari-hari. Mungkin itu yang bisa sedikit kami ulas dari konten kali ini. Semoga sedikit ilmu ini bisa menambahkan pengetahuan kita semua, dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita semua sehat walafiat dan bisa melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.